Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan ISG dan juga ada 13 saham sektor batubara. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat tipis 0,18% ke harga 6.974 dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 9,6 triliun. Dan tutupannya di markdown berapa poin nih? Wih, lumayan ya, 34 poin. Turunnya hampir 0,5% markdown ISG. Tapi harusnya sih nggak masalah. Langsung saja ke teknikalnya. ISG ternyata di markdown dan candlenya itu tutupannya di berapa tadi? 6940. Berarti candlenya merah ya. Dan membentuk low baru. Candlenya hammer terbalik, ini belum update. Ya berarti candlenya itu hammer terbalik. Ya ada peluang akan uji supportnya 6.915 ini. Ya kan ada support minor nih. Kalau ini jebol ya ke bawah juga 6.800. Jadi kemungkinan besar bisa skenario kedua memang akan ada koreksi dulu di minggu ini atau minggu depan. Baru mungkin minggu ketiga atau minggu kedua Oktober pelan-pelan konsol dan naik. Ya. Tapi kalau pandangan saya kemungkinan besar hari ini karena markdown besok bisa hijau lagi. Ya keterlaluan banget. Cukup dalam markdownnya ya. Sekitar 0,5%. Jadi ya besok harusnya sih kalau mau aman harusnya rebound. Kalau menurut saya sih rebound. Karena hari ini nih nggak wajar turunnya. Kalau melihat Eropa lagi mix ya. FTSE FTSE dibuka menguat 0,35%. Frankfurtnya minus 0,15%. Nah ini dia update-nya. Ya kena markdown, nggak masalah sih, kita lihat aja nanti ya. Jebol nggak 69, jebol nggak 6.920 atau 6.910 nya. Kalau jebol ya sama skenario nya keduanya ke EMA 200 dulu baru naik. Bisa seperti ini skenario nya ya. Tapi kalau mau bagus ya bertahan dan rebound. Kalau dia bisa kembali ke 7.000 3 hari ke depan itu bagus juga. Ya kita lihat aja nanti seperti apa untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang ditutup di harga 2080 terkoreksi 3,25%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Indi gagal bertahan di atas 2200 ke 2000. Mantul nggak? Ada potensi tetap mantul. Potensi besar dijaga, kemungkinan besar juga. Harusnya selama ISG di atas 6900, Indi akan berada di atas 6000 dan di atas 2000 dan kemungkinan konsolidasi. Ya. Jadi kalaupun koreksi 1-2 hari ke depan ya kesempatan Bapak Ibu buy on weakness, tapi ini disclaimer untuk Indi. Jadi seperti itu aja untuk Indi, kemungkinan besok bisa lanjut koreksi dulu ya. Tapi ya kemungkinan koreksi-koreksi kecil, dan kalau memang skenarionya rebound ISG akan tembus 7.000 minggu ini, ya Indi besok koreksi kecil dan rebound lagi. Itu ya. Tapi disclaimer itu analisa saya dan bisa salah. Ya, seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup di harga 2.690, terkoreksi 4,27%. Langsung saja ke teknikalnya. Adro turun dulu lah ya. Kemungkinan sih ke 2.500 ya. Jadi wait and see dulu untuk Adro. Tapi kayaknya sih nggak sampai 2.500. Kemungkinan besar 2.600 dah mantul lagi. Kita lihat aja ya. Mungkin 1-2 candle juga ya. Pokoknya skenario-nya ISG rebound 7.000 arahnya ya, biasanya pendorongnya itu saham-saham yang berkorelasi dengan ISG. Memang pergerakannya mungkin nanti ISG dikerek sama Big Bang. Nanti sektor batubara juga kena, ada inflow. Jadi ya sama aja, cuman ya tetap aja ISG ke 7.000, saham-saham yang di dalamnya bergerak ke atas. Ya sama aja. Jadi Adro juga nanti akan naik. Ya kita lihat aja. Karena yang menggerak ISG kan nggak hanya Adro, ada saham Big Bang. Ya nanti kalau ISG-nya ke 7.000, yang narik Big Bang atau saham-saham basic industry ataupun lainnya, nanti nggak lama sektor rotasi batubara juga akan rebound. Ya ditarik naik juga, dapat inflow. Ya sama aja. Tapi ya kita lihat aja secara teknikal harusnya 2.600 dijaga. Kalau menurut saya 1-2 candle aja koreksi dan bisa mantul. Tapi ini disclaimer. Seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DMR yang ditutup di harga 1.240, terkoreksi 5,7%. Langsung saja ke teknikalnya. DMR kemarin rebound, hari ini kena buang lagi ya. Ya itu di luar kendali juga. Harusnya candlenya hammer bagus ya. Tapi
malah dibuang. Tapi kalau menurut saya 1200 akan dijaga. Nggak masalah, koreksi sedikit harusnya malah kesempatan Bapak Ibu yang belum punya buy on weakness. Kalaupun Bapak Ibu yang beli pas candle hammer kemarin, yang nggak salah juga sebenarnya sih, sudah buying power kuat karena mungkin analisa Bapak Ibu, wah volumenya besar, harusnya nih aman karena mantul dari 200. Ya hari ini tuh memang nggak wajar sebenarnya turunnya. Ya itulah yang kita nggak bisa kendalikan sebagai trader. Kalau memang sahamnya kena area stop loss sesuai trading plan, stop loss dulu aja. Atau ya tergantung Bapak Ibu mau pakai average down juga bisa. Penurunan nggak wajar seperti ini juga ya belum tentu juga bisa rebound. Bisa aja besok lanjut turun. Nah itu makanya harus digambar lagi support yang mestinya dijaga. Kalau ADMR nih mestinya 1200. Jadi kalau besok dia ke area itu tuh menarik juga sebenarnya. Kalau menurut saya sih ada potensi bisa technical rebound. Karena penurunan hari ini nggak wajar. Tapi ya dilihat lagi besok seperti apa bid overnya. Buying power kuat nggak? Kalau kuat baru Bapak Ibu kalau mau pertimbangkan beli. Jadi seperti itu ya untuk ADMR. Kalau menurut saya besok tuh bisa lanjut turun dulu sedikit ya. Untuk ADMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 2.740, terkoreksi 2,14%. Kalau dilihat langsung saja ke teknikalnya, PTBA dan di area support ya. Saya ada punya PTBA masih floating loss 2,5% karena belinya di 2.800. Jadi ya mungkin saya akan stop loss kalau misalnya dia jebol 2.700. Ya parkiran saya kan bisa nge-swing atas, ternyata konsol-konsol seperti ini nih kan. Sering saya bilang kalau konsol-konsol biasa seperti ini antara dibuang atau ditarik naik. Akhirnya ya dibuang. Kita lihat aja bertahan gak di 2.700. Harusnya sih bertahan ya. Menurut saya sih besok kemungkinan bisa ada hijau, tapi ya hijau-hijau terbatas lah untuk PTBA. Jadi seperti itu aja untuk PTBA. Kalau Bapak Ibu yang belum punya mau beli ya coba aja beli di area 2.700 sampai 2.740 itu untuk PTBA. Ya seperti itu PTBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 28.050, terkoreksi 2,17%. Langsung saja ke teknikalnya, ITMG ya belum kemana-mana juga. Kemungkinan besar sih tetap akan mantul. Kalau ISG aman aja, harusnya ITMG juga aman ya. Kalau ISG jebol 6.900, apalagi jebol 6850, ya ITMG ke bawah juga. Bisa nge-swing bawah masih jauh nih. Kalau menurut saya bisa ke tutup aja 26.000, bahkan bisa ke 25.000. Tuh ya. Untuk ITMG, tapi kalau Bapak Ibu mau coba spekulasi buy besok, ya kalau turun di bawah 28.000 tutup aja, tinggalin dulu kalau mau pakai stop loss ya, seperti itu. ITMG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WNTR yang ditutup di harga 27.000, terkoreksi 3,31%. Langsung saja ke teknikalnya WNTR, wah mau bagi dividen nih, tanggal 11 Oktober di 700. Harga sekarang berarti nggak nyampe 3% ya, cuman berapa tuh? 2% lebih. Jadi untuk UNTR kondisi seperti ini ke arah support lagi. Harusnya sih 27.000 nih dijaga ya, tapi karena buangannya cukup besar hari ini kita lihat aja. Tapi kan mau bagi dividen nih minggu depan tanggal 11. Harusnya tetap menjaga supportnya ya. Supportnya itu support kuatnya 26.000, tapi support minornya yang kemungkinan akan dijaga 26.800 atau 23.000 itu. Jadi kalau untuk saya UNTR wait and see dulu. Lihat aja di area support nih mampu nggak dia rebound. Ya, kalau kondisi seperti ini perkiraan saya juga dia bisa nge-swing atas, ternyata gagal ya. Kena buang. Harusnya candle nih tanggal 29 September kemarin tuh konfirmasi koreksi biasa, harusnya naik, tapi di Senin jebol 28.000 dan hari ini juga langsung turun dalam ya. Saya kena cut loss sekitar 2%, saya kena cut loss sekitar 3% ya, seperti itu. Dan untuk NTR seperti itu aja untuk NTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup di harga 5.205. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup menguat 3,96% ke harga 525. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Doit malah counter, dia malah tembus 500 dan breakout dengan volume besar. Apakah ini lanjut naik? Apa hanya sesaat besok koreksi lagi? Kalau saham-saham
big cap-nya batu bara besok rebound, potensi besar Doit bisa lanjut. Ya, tapi kurang ideal kalau Bapak Ibu baru mau beli harga sekarang. Supportnya jauh 500-490. Kalau mau silahkan aja. Tapi menurut saya mending wait and see aja lah untuk Doit ya. Agak tinggi kalau beli harga sekarang. Jadi seperti itu aja untuk Doit. Mungkin nggak sih bisa naik nutup gapnya? Mungkin aja hari ini dia nutup gap ya. Gap apa nih dulu? Saya kurang ingat ya, 23 Mei 2022, 545 dan ditutup. Dan kemana arahnya ya bisa 580 sampai 600. Tapi itu kalau saham-saham batubara yang besarnya besok nggak lanjut koreksi. Kalau koreksi dalam kemungkinan besar Doit balik ke arah juga ya. Kena profit taking. Seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1735, terkoreksi 4,67%. Langsung saja ke teknikalnya, Harum kemungkinan besar lanjut turun. Targetnya 1600-1650. Ini ya, dia akan menguji neckline-nya ini. Dan Harum akan konsolidasi. Kalaupun turun 1-2 candle lagi nggak masalah. Malah kesempatan Bapak Ibu buy on weakness, buy on support menurut saya seperti itu. Dan Harum akan mempertahankan supportnya 1600 sampai 1640. Seperti itu Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 4060, menguat 0,24%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BSSR mungkin nggak sih rebound kondisi seperti ini? Ya sama, dia kalau konsol-konsol seperti ini tiba-tiba dibuang. Tapi kemungkinan besar karena volume meningkat hari ini bisa rebound besok ya. Kita lihat nanti malam kalau batubara rebound, saham-saham batubara kemungkinan rebound. Saya lihat tadi saham-saham batubara tuh dibuang tapi ada yang sedikit lumayan cover, tapi ya belum kuat. Bisa aja besok malah ya ada teknika rebound, tapi rebound terbatas. Dan kalau nanti saham batubara rebound besok, harga batubara naik nanti malam, Newcastle Coal-nya BSSR bisa rebound. Kalau Bapak Ibu nekat yakin nih rebound nih besok, ya di bawah 3990 tinggalin aja, di bawah 3940. Ya maksimal cut loss sekitar ya 3-4% lah segitu. Kalau mau pakai stop loss ya. Targetnya kemana? Dia nge-swing atas 4.400 itulah sampai 4.360 itu arahnya. Untuk BSSR kalau bisa nge-swing atas 1-2 minggu ini ya seperti itu. Untuk BSSR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup di harga 3.840, terkoreksi 1,03%. Langsung saja ke teknikalnya. Waduh, BMM sih jebol udah 4.000, udahlah ke bawah dulu lah ya. Kalau menurut saya 3.800 mungkin gak sih mantul? Ya semoga aja mantul. 3.800 nih harus dijaga ya. Kalau sampai berapa nih? Sampai 3740. Ini area support. Kalau itu jebol ya melorot lagi. Mungkin gak sih bisa rebound? Bisa aja. Ada potensi bisa teknik rebound. Di area support 3.810 sampai 3.760. Itu area support yang kemungkinan besar ada pantulan. Jadi 1-2 candle lagi mungkin koreksi dan bisa kembali rebound. Untuk ABMM seperti itu. ABMM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup di 18.225, terkoreksi 2,67%. Langsung saja ke teknikalnya. Bian UJ 18.000 mungkin gak sih bisa mantul? Mungkin aja. Kemungkinan besar kalau besok dia koreksi tipis saja atau membentuk doji atau candle hijau, ya kemungkinan besar Bian itu konsolidasi. Supportnya 18.000, resistennya 19.500 sampai 20.000 itu ya. Jadi ya walaupun dia jebol EMA 200-nya, tapi ada support yang mesti dijaga 18.000. Risknya kecil juga nih kalau Bapak Ibu nekat ya beli aja dekat-dekat 18.000. Jebol itu jual. Seperti itu ya. Untuk Bian saham-saham batubara sepertinya lemah. Kalaupun naik ya mungkin konsolidasi aja ya. Tapi ya kita lihat aja nanti seperti apa. Untuk Bian langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Toba yang ditutup di harga 318, terkoreksi 0,62%. Langsung saja ke teknikalnya. Toba masih konsol dan hari ini dia koreksi volume kecil. Semoga aja besok teknik rebound ya. Mudah-mudahan saham-saham batubara besok rebound. Kalau rebound Toba bisa kencang lagi karena dia pernah cukup tinggi naiknya di tanggal 29 September tapi kemudian kena profit taking. Dia cuma nyentuh 350 habis itu kena guyur lagi. Risknya kecil nih. 1% aja jual aja. Kalau dia besok koreksi lagi ya udah jual aja 1-2% tinggalin aja. Nggak perlu nunggu 300. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau pakai average down, mau hot, silakan juga. Bisa di 300 average down-nya.
Ya, seperti itu. Coba langsung saja ke saham terakhir. Ada KKGI yang ditutup di harga 550 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke saham terakhir. Ada KKGI yang ditutup di harga 550 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya, KKGI harusnya dijaga. Ya 550 kalau Bapak Ibu nekat pakai 530 itu 525 tinggalin aja. Udah dia akan ke 500. Kalau besok koreksi lagi jebol tuh 540 ke 500 arahnya. Ya untuk KKGI harus rebound dia. Ini kemungkinan besar kalau saham-saham batubara besok rebound. KKGI ini kan termasuk second liner bahkan mungkin third liner ya. Nah dia akan jadi swing low nih. Targetnya 600 lagi. Ya, kemungkinan besar seperti itu pergerakannya untuk KKGI. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.